Halo Pak Bintang dan teman-teman semuanya. Pada kesempatan hari ini kami akan mempresentasikan tentang taking off dan bill of quantity dari rumah tinggal 2 lantai. Nah, sebelumnya kita akan mengangkat ke scope management plan. Untuk project scope statement-nya, proyek ini bertujuan untuk membangun rumah 2 lantai di atas lahan seluas 174,6 meter persegi. Pembangunan proyek rumah ini akan dijadikan tempat tinggal oleh sebuah keluarga yang beranggotakan 5-6 orang. Untuk lingkup pengerjaan proyek itu mulai dari pekerjaan persiapan, tanah, fondasi, beton, atap, mechanical, plumbing, hingga ke arsitektural. Sedangkan untuk pengurusan IMB, pekerjaan interior, pemasangan AC, pemasangan pagar, dan pekerjaan tambahan lainnya itu dikeluarkan dari lingkungan pekerjaan proyek ini. Untuk WBS development-nya, metode penyusunan WBS dibuat berdasarkan fase. Tahap pertama ialah menentukan deliverables dari proyek yang didasarkan atas kebutuhan ataupun kriteria dari pemilik proyek. Lalu setelah menyusun daftar deliverables, saatnya memaketkan setiap deliverables menjadi beberapa kelompok produk luaran. Nah, kelompok deliverables tersebut kemudian disusun menjadi paket pekerjaan aktivitas proyek dan saling dikaitkan dalam bentuk diagram hierarki hingga menjadi 4 level, yaitu level 0 sampai level 3. Taking off development. Daftar taking off yang akan menjadi acuan dalam pembuatan bill of quantity itu dibuat berdasarkan kelompok elemen yang mengacu pada paket-paket pekerjaan pada WBS. Kelompok elemen besar tersebut akan diuraikan menjadi beberapa nomor bill dan subbill. Untuk aturan penomorannya, level 0 merupakan nama proyek, level 1 merupakan kelompok elemen besar atau fase, level 2 merupakan nomor-nomor bill, level 3 merupakan subbill hasil perincian dari level 2, dan level 4 merupakan perincian dari subbill yang masih perlu dipecah lagi. Untuk scope include yang termasuk itu ada pekerjaan persiapan, pekerjaan tanah, fondasi, beton, dinding, pintu dan jendela, lantai, atap dan plafon, sanitasi dan drainase, instalasi listrik dan pengecatan. Sedangkan scope yang tidak masuk itu ada pengurusan IMB, pekerjaan interior, pemasangan AC, pekerjaan garasi untuk mobil, pemasangan pagar rumah dan pekerjaan fondasi Rolex bata. Berikut merupakan bentuk work breakdown structure kami, bisa dilihat dari level 0 sampai level 3. Level 0 merupakan nama proyek, yaitu rumah tinggal 2 lantai. Level 1 itu fase, ada fase perencanaan, konstruksi, instalasi, finishing. Level 3 ini merupakan perincian atau subbill dari level 2 ini. Nah, semuanya ini nantinya akan dijelaskan lebih rinci dalam kamus WBS. Contohnya di sini WBS. Ini kita ambil contoh 2.1.1 itu pembersihan bekas bangunan lama. Di sini dijelaskan deskripsinya apa aja, aktivitas pekerjaannya apa saja, kriteria penerimaannya apa saja, dan asumsi-asumsi yang digunakannya apa saja. Nah, untuk WBS Dictionary ini dibuat sampai ke paling bawah, jadi semuanya dibuat sampai sini. Pembersihan 4.4.3 ini pembersihan rumah dibuat semua. Sekarang kita masuk ke bill nomor 1, yaitu pekerjaan pendahuluan yang terdiri dari pembersihan bekas bangunan lama, pembangunan direksi kit, pemasangan listrik dan air sementara, pemasangan bowplank, dan pembuangan air di dalam lahan proyek. Untuk pembersihan bekas bangunan lama dan pembuangan air di dalam lahan proyek ini kita lihat ini merupakan bentuk uh, proyeknya ya, lahan proyeknya. Jadi kita tinggal mencari luasnya berapa. Jadi kita bagi ke dalam bentuk-bentuk yang lebih sederhana untuk dicari luasnya berapa. Yaitu bisa dilihat ini yang persegi besar itu 12 kali 10 ditambah persegi yang kecil 5 kali 7 tambah 1/4 pi 5 kali 5 meter kuadrat. Dapat luas lahannya itu 174,63 meter persegi. Untuk pembangunan direksi kit sudah dituliskan dalam RKS bahwa direksi kit berukuran 4 kali 3, berarti luas gudang itu cuma 12 meter persegi. Dan untuk pemasangan boplang itu di sekeliling lahan, berarti tinggal dicari saja lah kelilingnya berapa. Didapat 51,85 meter. Berikut merupakan kesimpulan pekerjaan pendahuluan, yaitu pembersihan bekas bangunan lama itu 174,63 meter kuadrat. Ini sama dengan pembuangan air di dalam lahan proyek. Lalu pembangunan direksi kit itu 12 meter persegi, pemasangan listrik dan air itu 1 is, dan pemasangan boplang itu 51,85 meter. Sekarang kita masuk ke bill nomor 2, yaitu pekerjaan struktur bawah yang terdiri dari pekerjaan galian tanah, pemasangan standing, pemasangan batu kali, pemasangan fondasi, strauss dan bor, dan pekerjaan urukan. Berikut merupakan bentuk denah dari fondasi. Denah fondasinya ada fondasi menurut batu kali dan strauss dan bor. Berikut merupakan bentuk detail dari fondasinya. Bisa dilihat ini merupakan fondasi kombinasi batu kali dengan strauss and bor. Dan untuk galian tanahnya ini yang ada di hijaukan ini, itu yang akan tanah yang akan digali. Jadi, dan ini adalah detail fondasi dari tipe fondasi A, B, dan C. Bisa dilihat fondasi A ini sebenarnya adalah tipe fondasi yang
ada di luar, B itu yang di dalam, dan C ini yang setengah. Untuk pekerjaan galian, untuk pekerjaan batu kalinya sendiri yang tipe A sampai tipe C ini sebenarnya kita cukup mencari lebar sisi atas dan sisi bawahnya berapa, tingginya berapa, itu kan akan mendapat luas trapesiumnya, lalu dikalikan dengan panjang fondasinya berapa. Yang untuk tipe A ini kami telah hitung panjang itu 28,3, yang tipe B ini 30 meter, dan tipe C ini 27 meter. Tinggal di ini luasnya berapa dikalikan dengan panjang ini akan menjadi volume. Terus ini satu satuan didapat totalnya sekian. Nah, untuk galian fondasi Strauss itu berarti yang panjang ini itu sebenarnya kalau di sini karena ketutupan ini sebenarnya diameternya 30 cm, berarti 0,3. Di sini dituliskan panjang dan lebar. Untuk tingginya sendiri 2,7 meter. Berarti tinggal dicari volumenya dengan lumus silinder didapat 0,191 meter kubik, dan jumlahnya ada 23, kebetulan ada 23 member Strauss, tinggal dikali 23, 4,387. Nah, untuk yang galian pore ini ada gambar pore-nya. Tapi perlu diingat untuk pore ini kita harus menyisihkan juga untuk bekisting karena pore menggunakan bekisting, dan kebetulan kami menggunakan bekisting dari triplex setebal 8 mm dan kayu setebal 2 cm. Berarti 0,028 meter. Berarti itu untuk bekistingnya, berarti untuk panjangnya ini tinggal 60, 0,6 ditambah kanan kirinya 0,028, 0,656. Ini juga sama. Tinggi pore-nya itu 0,6, berarti tinggal di volumenya berapa, dikali 23 dapat sekian. Nah, untuk total volume tinggal dijumlahin volume dari tipe A sampai yang pore, tapi jangan lupa untuk dikalikan juga dengan faktor swelling 1,43 didapat 85,472 meter kubik. Selanjutnya pemasangan end stamping. End stamping itu yang batu kosong ini yang ada di tengah nih, yang bentuknya oval-oval ini. Caranya simple, tinggal kita cari panjangnya kan sama ya kayak yang tadi, tipe A, tipe B, tipe C. Terus tinggal cari lebar sisi atasnya berapa, lebar sisi bawahnya berapa, itu bisa dicari menggunakan skala. Lalu tinggi batu kosongnya berapa, ini kebetulan 0,2, berarti tinggal dicari aja volumenya berapa. Tadi totalin, didapat 16,349 meter kubik. Next, pemasangan batu kali. Ini bentuk pondasi batu kalinya tipe A sampai tipe C. Nah, tadi untuk yang end stamping sudah sama kayak yang sebelumnya. Lalu untuk yang urukan pasir dan pondasi sebenarnya mudah ya. Yang urukan pasir ini kan yang di bawah sini, dan yang batu kalinya yang ini. Berarti kita cuma tinggal cari ukurannya berapa, sisi bawahnya berapa, sisi atasnya berapa, dan juga tingginya berapa. Nanti untuk panjang pondasinya itu juga sama semua, 28,3 untuk yang A, 30 meter untuk yang B, 27 meter untuk yang C. Kita tinggal dicari volumenya berapa. Lalu direkap. Lanjut ke pemasangan pondasi Strauss dan pore. Kita masuk dulu ke bar bending schedule-nya seperti ini. Untuk yang tulangan utama, untuk yang Strauss, itu menggunakan besi polos ukuran diameter 12 mm dengan spacing-nya 100. Number of each ada 6 ya, di sini ada 6. Nah, ini bentuk tulangannya seperti ini. Untuk B itu rumusnya kedalaman Strauss dikurang tebal selimut beton yaitu 2,7. Untuk kedalaman Strauss-nya dikurang tebal selimut betonnya itu 0,04, jadi didapat 2,66. Untuk yang C itu tebal pore, karena kan Strauss-nya kan yang sama pore ya, ada sebagian yang mengait gitu. Jadi tebal pore dikurang tebal selimut beton, tebal pore berapa dikurang selimut betonnya berapa, dapat 0,26. Lalu overlap-nya itu 40 kali dB, 40 dikali diameternya, berarti 0,48. Lalu cutting length-nya itu B ditambah C ditambah overlap tambah 6 kali dB kali 2, didapat berapa itu? 3,544 meter. Untuk length of bar itu tinggal mengalikan cutting length dengan number of each bar dengan juga number of member, didapat total length itu 489,072 meter. Nah, untuk unit weight itu sebenarnya caranya cuma 0,785 dikali 0,7654 dikali diameter baja kuadrat dibagi 100, didapat 0,865. Nah, untuk weight-nya sendiri itu tinggal total length berapa dikali dengan unit weight. Itu dari dapat nanti weight-nya itu untuk yang tulangan utamanya itu 423,149 kg. Nah, untuk yang tulangan tengkang ini seperti ini bentuknya, bentuk tulangannya menggunakan tulangan polos dengan diameter 8 mm dengan spacing-nya itu 150 mm. Untuk yang B, itu caranya itu akar dari P dikali
tinggi pondasi dibagi jarak antar spiral dikali diameter Strauss kuadrat ditambah tinggi pondasi kuadrat. Itu kami dapatkan B-nya itu 12,73. Dan jangan lupa untuk yang di D yang ini, diameter Strauss-nya itu dikurangin juga dengan tebal selimut betonnya berapa. Nah, untuk yang overlap itu rumusnya 48 kali dW, berarti 8 kali 48 dapat 0,384. Lalu cutting length-nya itu B tambah overlap tambah 3,14 kali D kali 1,5 ditambah 6 dB. Didapat cutting length 14,198. Dan sisanya kayak length of each bar, total length gitu-gitu sampai ke weight itu sama, caranya sama. Kita tinggal dijumlahin aja total reinforcement weight-nya itu berapa. Dan berikut ini barbending schedule untuk yang core. Bisa dilihat ini terbagi menjadi member atas X, atas Y, bawah X, dan bawah Y. Untuk yang atas X ini bentuknya seperti ini, dan yang bawah itu bentuknya seperti staples. Nah, kita bahas dulu yang atas. Untuk yang atas karena dia cuma garis begini doang lurus, berarti B sama dengan panjang dikurang 2 kali selimut beton. Selimut betonnya 0,04 berarti didapatnya 0,52. Diameternya 12 ya, spacingnya 100. Lalu lanjut ke cutting length-nya itu berarti cuma B ditambah 6 kali dB kali 2 dapat cutting length 0,664. Kebetulan ada 7. Ini kan semua ada 7 ya number of each bar-nya. Terus number of member-nya ada 23 berarti untuk yang length of bar sampai weight itu sebenarnya sama rumusnya kayak yang sebelumnya. Oke. Terus yang bawah ini dia bentuknya seperti staples, ada A dan B. A-nya itu kayak kait gitu, itu rumusnya itu tebal core berapa dikurang 2 kali selimut beton. Berarti 0,3 dikurang selimut betonnya 2 kali 0,04 dapatnya 0,22. Lalu yang B-nya ini sama dengan yang atas ya. Sama. Lalu yang untuk cutting length yang bawah ini cuma 2A ditambah B ditambah 6 kali dB kali 2. Didapatnya nanti cutting length-nya itu 1,104 meter. Nah, nanti sama kayak length of bar sampai WK itu caranya sama, ntar tinggal dijumlahin berapa. Lanjut ke concrete volume dan pekerjaan bookkeeping. Untuk concrete volume-nya itu yang Strauss itu kan diameternya 0,3, panjangnya 2,7, berarti kan tinggal dicari volumenya berapa. Karena dia ada 23 member, tinggal dikaliin berapa. Untuk yang core juga sama, dia berapa, ukurannya berapa, tingginya berapa, nanti tinggal dicari volumenya kali 23, karena dia ada 23 member, tadi dapat total volumenya berapa, terus tinggal ditotalin. Nah, untuk yang pekerjaan bookkeeping ini cuma ada di core doang, jadi kayak yang tadi itu ya. Ini kan 0,6. Kan bookkeeping cuma di pinggir-pinggirnya doang ya. Tinggal cari 0,6 kali 0,6, tingginya 0,3, berarti luasnya 0,72 kali dia ada 23 member kali 23 dapat 16,56 meter persegi. Nah, untuk pekerjaan urukan kita harus melihat ada 2 urukan ya, urukan pasir dan urukan tanah. Untuk yang urukan pasir yang ada di bawah ini nih, kita yang bawah ini dulu, kita kan pakai rumus yang trapesium aja. Lebar atasnya berapa, lebar bawahnya berapa, terus tingginya berapa, panjangnya berapa. Jadi dapat volumenya berapa, dijumlahin. Nah, terus jangan lupa juga ada urukan pasir untuk lantai. Ya, biar gampang ini seperti ini, kita bagi dulu dena pondasinya seperti ini. Contohnya kita ambil yang bidang ini deh. Ya kan kalau dihitung dia panjangnya kan 2,85, lebarnya 2,35, jumlahnya ada 3, ada 1, 2, 3. Nah, nanti tinggal dihitung volumenya berapa. Ntar semuanya harus dihitung juga seperti itu, nanti dijumlahin kuantitasnya berapa. Misalkan di sini kami hitung semua dapat kuantitas 6,878 meter kubik. Nanti dijumlahin dengan kuantitas yang di urukan pasir yang untuk fondasi. Ditotalin sama yang lantai. Untuk urukan tanah ini agak sedikit kompleks, tapi intinya kita cuma melihat kita bagi tanahnya ke dalam bentuk yang urukan trapesium, urukan persegi, terus dikurangin badan fondasi dan juga badan slope ini sebenarnya. Untuk yang misalkan kita ambil detail fondasi yang B ini ya, dimensi urukan trapesiumnya kan kita bisa lihat yang ini nih seperti ini nih bentuknya. Itu kan bawahnya itu kan tingginya 0,55 itu tertera jelas di gambar. Terus lebar atasnya berapa, lebar bawahnya berapa, nanti cari dimensi urukan persegi ini yang bagian ini nih sebenarnya. Perseginya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa.
Nanti dikurangi dengan badan pondasinya ini nih, dan juga badan sleeve. Jadi seperti itu. Nanti akan didapat luas bersihnya berapa, nanti dikaliin luas bersihnya itu dikaliin dengan panjang pondasinya. Contoh kalau dia misalkan pondasi yang B, dia dapat luas bersihnya 0,608, tinggal dikali dengan 30 dapat sekian. Tapi itu untuk urukan tanah yang badan pondasi. Dan masih ada lagi urukan tanah yang untuk lantai. Caranya kurang lebih sama seperti ini, cuman kita ambil yang bawahnya ini. Berapa tinggal dikaliin, dapat volumenya berapa tinggal dijumlahin semuanya. Nanti untuk yang total kuantitas ini tinggal dijumlahin antara yang kuantitas yang didapat di urukan tanah untuk lantai sama yang di urukan tanah untuk yang bentuk trapesium dan persegi ini. Tapi jangan lupa kita kalikan dengan juga faktor susut 1,1, didapat nanti total kuantitas itu 76,05 meter kubik. Nah, untuk kesimpulan pekerjaan struktur bawah itu, untuk pekerjaan galian tanah itu 85,472 meter kubik. Untuk pemasangan end stamping itu kebutuhannya 16,349 meter kubik. Untuk pemasangan batu kali, ya urukan pasir itu kita butuh 7,62 meter kubik. End stampingnya 16,349 meter kubik. Pekerjaan badan pondasinya itu perlu 29,855 meter kubik. Lalu untuk pondasi stress and pour itu pekerjaan pembesian itu butuh 1041,282 kg. Pekerjaan betonnya itu membutuhkan 6,871 meter kubik. Pekerjaan berkisting 16,56 meter kuadrat, meter persegi maksudnya. Lalu untuk pekerjaan urukannya itu 76,05 meter kubik. Lanjut kita masuk ke pekerjaan struktur atas yang ada terdiri dari kolom, balok, dan ring balk, pelar lantai, dan beton tangga. Nah, berikut merupakan pekerjaan kolom. Ini kita bagi menjadi kolom praktis dan kolom utama ya. Di sini kelas 1 sama dengan kolom utama. Bentuknya seperti ini penampangnya. Nah, kita masuk ke bar bending schedule-nya dulu. Untuk kolom lantai 1. Sebenarnya ini lantai 1 nih. Ada tulangan utama dan juga tulangan sengkang. Untuk tulangan utama sendiri, ya sebenarnya rumusnya itu ada ini merupakan overlapping, yaitu 40 kali dB. Itu B-nya itu panjang kolom dikurang selimut beton, ditambah 1,95 kurang selimut beton. Kenapa ada 1,95? Karena 1,95-nya itu kan jarak dari sini sampai sini nih, pondasi ini. Terus cutting length itu rumusnya B ditambah overlap 2 sisi ya, ditambah bengkokan 6 dB 2 sisi. Contohnya tulangan utama yang polos ini dapat hanya 0,48 karena kan diameternya 12, terus dikali panjang B-nya itu dapat 5,87, berarti cutting length-nya didapat 6,974. Number of each bar-nya ada 4 bar ya. Terus ada 16 member untuk yang kolom utama. Kita tinggal kaliin aja untuk yang total length of each bar gitu-gitu sampai ke weight itu sama caranya. Untuk yang tulangan utama. Untuk yang tulangan sengkang itu bentuknya seperti ini, ada A dan C. Untuk A itu sebenarnya cuma lebar kolom berapa dikurang 2 kali selimut beton. Kami menggunakan selimut beton 0,04, berarti tinggal lebar kolomnya berapa dikurang 0,08. Sedangkan untuk tinggi kolomnya itu C-nya berapa, maksudnya C-nya itu kan tinggi kolom dikurang 2 kali selimut beton, berarti tinggi kolomnya berapa dikurangin dengan 2 kali selimut beton. Contohnya pada tumpuan kami dapat A-nya itu 0,12 dan C-nya juga sama 0,12 karena dia bentuknya persegi kolomnya. Nah, untuk spacingnya 100 ini 100, diameternya 8. Nah, untuk cutting length itu rumusnya 2A tambah 2C tambah 2 kali bengkokan 6 dB, didapat yang sekian 0,576. Untuk jumlah sengkang, nah ini kan karena menggunakan sengkang dia, jadi rumusnya itu panjang kolom dibagi dengan spasi. Panjang kolomnya itu berapa, nanti dibagi spasinya berapa. Spasinya kan ada yang 100, ada yang 200. Nanti akan terlihat kebutuhan sengkang itu berapa. Contohnya di sini tulangan sengkang tumpuan dia membutuhkan kolom sebanyak 40 dan tulangan sengkang lapangan 20. Jadi sisanya untuk length of bar sampai weight itu sama rumusnya. Itu tadi yang kolom utama. Yang kolom praktis sebenarnya juga kurang lebih sama ya caranya seperti itu. Cuman bedanya kalau yang tadi kolom 1 dia ada 16 member, kolom 2 ada 18 member, gitu aja.
Untuk yang kolom lantai 2 juga sama kurang lebih caranya dengan kolom lantai 1. Lalu pekerjaan berkisting, itu ada K1 dan KP. Jadi untuk bekistingnya itu kita tinggal melihat, kita bagi dulu ke lantai 1 dan sampai lantai 2 dan lantai 2 sampai lantai sampai atap. Jadi tingginya itu kan kalau dari gambar itu kan tingginya 4 meter semua, 4 lah gitu. Jumlahnya misalkan K1 nih, tingginya 4 meter, jumlah kolomnya kan ada 16. Panjangnya ini 0,2. Ini kan dalam cm berarti ke ubah ke meter, lebarnya juga sama. Tebal plat, kalau di lantai 1 sampai lantai 2 dia nggak terpengaruh dengan tebal plat. Berarti kan tinggal untuk total areanya tinggal 2 kali panjang tambah lebar dikali tinggi dikurang tebal plat aja. Karena dia nggak terpengaruh tebal plat, berarti ya udah tinggal dapatnya sekian. Nah, tapi untuk yang lantai 2 sampai atap kan dia ada terpengaruh dengan tebal plat. Kebetulan itu tebal platnya 0,12. Hasil juga berbeda. Jadi tinggal ditotalin berapa total areanya. Untuk pekerjaan betonnya sendiri, pekerjaan pengecorannya itu tinggal cari volumenya doang. Berarti tinggal tinggi kali panjangnya berapa, lebarnya berapa, jumlah kolomnya berapa. Dan jangan lupa juga kalau ada tebal plat itu juga harus dikurangin. Nah, sekarang kita masuk ke pekerjaan balok dan ring balok yang terdapat pekerjaan slope, balok lantai 2, dan juga pekerjaan ring balok. Ini gambar penampang baloknya. Nah, untuk yang balok, alangkah mudahnya kita akan membaginya dalam bentuk elemen horizontal dan juga elemen vertikal seperti ini untuk memudahkan. Contohnya kita akan bahas dulu dalam pekerjaan slope. Di sini kita akan mengambil bentuk contoh sampel dari slope horizontal ya. Ini kita misalkan ambil dari yang bagian ini, yang panjangnya 12. Untuk tulangan slope-nya itu kan kita bagi ke dalam tulangan utama atas dan tulangan utama bawah. Bentuknya seperti ini. Dan juga ada yang namanya tulangan sengkang. Bentuknya seperti ini. Nah, kita masuk ke tulangan utama dulu. Untuk tulangan utama, itu kan bentuknya karena cuma seperti ini doang, itu cuma B. B itu rumusnya panjang baloknya berapa, ditambah 2 kali 40 dB. Berarti 12 ditambah 2 kali 40 kali diameternya berapa? 12 mm. Berarti dapatnya 12,96 meter. Nah, lalu tinggal nanti untuk cutting length-nya itu cuman B ditambah 2 kali 6 kali dB diameter baja. Dapatnya cutting length-nya 13,104 meter. Number of each bar-nya itu ada 2, tulangan atasnya 2. Berarti tinggal diituin aja. Untuk yang length of bar sampai kubiknya juga sama sih sebenarnya, rumusnya sama rumus sebelumnya. Lalu untuk yang tulangan sengkang itu kan bentuknya seperti ini nih. Untuk yang A, dia rumusnya lebar baloknya berapa dikurang 2 kali selimut beton, didapat 0,07. Nah, untuk yang C juga sama, tinggi baloknya berapa dikurang 2 kali selimut beton, didapat 0,12. Nah, untuk spacingnya tergantung, yang di tumpuan itu spacingnya 100, yang lapangan spacingnya 200. Nanti untuk cutting length-nya itu 2A tambah 2C ditambah 2 kali 6 dB, didapat sebagai berikut 0,476, kebetulan sama. Nah, untuk number of each bar itu kan kebutuhan sengkangnya itu caranya itu untuk yang di tumpuan itu seperempat panjang balok dibagi spasi dikali 2. Seperempat panjang balok, misalkan baloknya kan panjangnya 12, jadi seperempat dikali 12 dibagi spasinya 100, nanti dikali 2 dapatnya 60 kebutuhan sengkangnya untuk yang tumpuan. Nah, untuk yang lapangan itu setengah dikali panjang balok itu 12 dibagi spasi 200, didapat kebutuhan sengkangnya itu 30. Nah, untuk yang bekisting slope-nya itu kan cuman karena dia bekisting yang di slope ya, berarti kan bawahnya kan nempel dengan pondasi. Berarti kita cuma perlu bekisting itu di pinggir sisi kanan dan sisi kirinya doang. Berarti kita cukup sebenarnya rumusnya cuma dua sisi ini dikali panjang dikali tingginya berapa dikurang tebal plat terus dikali jumlah balok. Kebetulan kalau yang slope kan nggak terpengaruh tebal plat, berarti tinggal misalkan kita pakai yang 12 tadi tuh yang panjangnya 12, berarti tinggi yang ini 0,2, jumlahnya cuma 1, berarti tinggal kaliin aja berapa. Nanti dicari semuanya, ditotalin
Yang horizontal totalnya berapa, yang vertikal totalnya berapa. Lalu untuk yang beton slope-nya itu ya cuman panjang dikali lebar kali tinggi dikurang tebal plat kali jumlah balok. Ini kan yang dicor kan yang bagian dalamnya ini nih. Jadi sama kita cari dulu beberapa ukuran setiap elemen-elemennya, lalu dikaliin, ditotalin nanti yang horizontal totalnya berapa, yang vertikal totalnya berapa. Gampangnya gitu. Nah, sekarang kita masuk ke balok lantai 2. Lantai 2 ini seperti ini bentuk baloknya, pembersihannya. Tadi kalau tadi yang slope kita pakai yang horizontal, sekarang yang balok kita coba pakai yang vertikal ya. Kalau masih ingat gambarnya tadi. Nah, untuk yang tulangan balok lantai 2 ini itu terbagi menjadi tulangan atas utama, tulangan utama bawah, tulangan torsi yang di tengah ini, tulangan tumpuan atas, tulangan lapangan bawah, tulangan sengkangnya juga ada dua, tumpuan dan lapangan. Berikut gambar-gambarnya. Nah, untuk tulangan tumpuan itu rumusnya itu B sama dengan seperempat panjang balok ditambah 40 dB. Sedangkan tulangan lapangan B itu sama dengan setengah kali panjang baloknya. Nah, untuk length of bar-nya itu cutting length dikali number of bar kali number of member. Sebenarnya sama ya kayak sebelum-sebelumnya sampai week ini. Didapat sebagai berikut. Nah, untuk betisting baloknya sendiri karena dia di lantai 2 ya. Berarti kan diperlukan alasnya juga. Soalnya kalau misalkan nggak ada alas kan jatuh nanti itunya. Jadi untuk betisting baloknya itu ya rumusnya sama, lebar lebar kali panjang ditambah dua sisi kali panjang kali tinggi tebal kali tinggi dikurang tebal plat lalu dikali jumlah baloknya. Di sini kan untuk lantai 2 kan berarti dia terpengaruh oleh plat lantai ya. Itu tebalnya 12 cm berarti 0,12 meter. Berarti nanti tinggal masukin angka-angkanya berapa. Ini dihitung dulu panjang-panjangnya berapa. Nanti tinggal total luasnya ini ditotalin yang horizontal dapatnya berapa, yang vertikal dapatnya berapa. Nanti untuk beton baloknya sendiri juga sama sebenarnya caranya dengan yang sebelumnya, yang slope tadi, masukin aja berapa, tebal platnya berapa, nanti tinggal jumlahin, yang horizontal kebutuhan beton baloknya berapa, berapa kubik, yang vertikalnya berapa kubik. Sekarang masuk ke ring bulk, bentuknya seperti ini. Nah, untuk ring bulk ini kurang lebih sama seperti slope ya. Dia terbagi jadi tulangan utama atas, tulangan utama bawah, tulangan sengkang tumpuan, tulangan sengkang lapangan. Seperti ini gambarnya, dan ini juga ukuran dimensinya. Untuk tulangan utama atas, dia rumusnya panjang balok B ini sama dengan panjang balok ditambah 2 kali 40 dB. Untuk cutting length-nya itu B ditambah 2 kali 6 dB. Lalu untuk yang tulangan sengkang, dia kan bentuknya kan seperti ini, ada A dan C. Berarti untuk yang A ini lebar baloknya berapa, dikurang 2 kali selimut betonnya. Lalu yang C juga sama, tingginya berapa, dikurang 2 kali selimut betonnya. Nah, untuk cutting length-nya itu 2A tambah 2C tambah 2 kali 6 dB. Nah, karena ini sengkang, pasti ada yang namanya tumpuan dan lapangan juga kan. Rumusnya sama kayak yang di slope. Terus selebihnya untuk yang length of bar sampai wake juga sama kayak sebelumnya. Nah, untuk bekisting ring bulk-nya ini rumusnya kurang lebih sama kayak bekisting yang di balok lantai 2. Lebar kali panjang ditambah dua sisi kali panjang kali tinggi dikurang tebal plat kali jumlah balok. Nah, untuk karena slope ini, maksudnya ring bulk ini kan nggak dipengaruhi dengan tebal plat, berarti tebal platnya cukup 0 aja. Nanti dihitung kebutuhan bekisting di horizontalnya berapa dan yang di vertikalnya berapa. Nah, untuk beton ring bulk-nya sendiri sama rumusnya sama yang sebelum-sebelumnya, yang beton balok lantai 2 panjang kali lebar kali tinggi dikurang tebal plat dikali jumlah baloknya berapa. Sekarang kita masuk ke pekerjaan plat lantai. Ini gambarnya dan ini pembagiannya. Nah, untuk barbending schedule-nya, plat lantainya itu bentuknya ada yang tulangan atas X dan atas Y dan juga tulangan bawah X dan bawah Y. Seperti ini bentuknya. Misalkan kita tinjau rumusnya itu tebal plat berapa dikurang 2 kali selimut beton. Kan tebal platnya itu 0,12.
dikurang 2 kali selimut beton 0,04 kali 2 berarti dapatnya tebal platnya 0,04. Lalu untuk yang B itu sama dengan memanjang arah X atau Y, tergantung kalau dia X ya pakai arah X panjangnya berapa, X berapa. Kalau pakai Y pakai panjang arah Y. Nah, itu dikurang 2 kali selimut beton. Untuk jumlah tulangannya, untuk nah ini agak agak terbalik ya. Maksudnya untuk kalau misalkan kita ingin meninjau untuk arah X, tulangan arah X ini, berarti kita pakai yang jaraknya dikurang dibagi spasi dikali 2. Tapi kalau misalkan kita mau mencari jumlah tulangan untuk arah Y, itu caranya jarak X dibagi spasi dikali 2. Seperti itu. Untuk cutting length-nya sendiri ya B ditambah 2 kali A tambah 2 kali 6 dB. Untuk length of bar sampai wake juga sama seperti rumus sebelumnya. Nah, untuk beki sting platnya sendiri, ya beki stingnya kan ada di kanan kiri, depan belakang, terus dan di bawah maksudnya. Berarti untuk luas beki sting ini rumusnya panjang kali lebar ditambah tebal platnya berapa dikali 2 dua kali panjang tambah lebar kelilingnya dikali jumlah membernya berapa. Jadi dapat kita hitung dari plat tipe 1 sampai tipe 6 berapa. Untuk beton platnya tinggal panjang kali lebar kali tebal plat kali jumlah membernya berapa. Sekarang lanjut ke pekerjaan beton tangga. Ini bentuk tangganya ya. Nah, untuk bar bending schedule-nya ini ada terbagi menjadi horizontal, vertikal utama, dan vertikal tumpuan. Dan kebetulan semuanya menggunakan besi polos. Pertama kita bahas dulu untuk yang horizontal. Yang horizontal ini, yang ini ya maksudnya ya. Dia menggunakan B-nya itu kan sama dengan lebar anak tangga nih. Lebar anak tangganya seperti ini. Dan kalau menurut menggunakan skala kami dapat 0,85 meter ya panjangnya, lebarnya maksudnya. Nah, untuk cutting length-nya itu cuman rumusnya B ditambah 2 kali 6 dB. Berarti dapat cutting length itu 1,042. Number of each bar yang 183. Kalau dihitung, number of membernya 2. Length of each bar itu tinggal sama sih sebenarnya sih dengan cara-cara sebelumnya ini. Sekarang kita masuk ke vertikal utama. Vertikal utama yang ini nih, yang dikuningin nih. Itu B-nya itu panjang tangga ya. Itu berarti 3,241. Overlap yang 40 dB berarti D-nya 10 berarti overlapnya 0,4. Ya kan mm ubah ke M dulu. 0,4. Cutting length-nya itu B tambah 2 kali 6 dB. Didapat cutting length-nya itu 3,361 meter. Lalu selebihnya length of bar-nya itu juga sama seperti sebelumnya. Lalu yang ini ada vertikal tumpuan. Tadi kan vertikal utama. Sekarang yang tumpuannya nih. Eh, untuk yang B itu rumusnya itu 0,5 kali panjang tangga. Panjang tangganya berapa kali 0,5. Ini kan setengah-setengah. Terus overlapnya 0,4 karena dia 40 kali dB. Terus cutting length-nya itu B ditambah 2 kali 6 dB. Didapat cutting length-nya 1,7405 meter. Sisanya juga sama, total length of bar sampai ke wake-nya itu sama rumusnya. Kita tinggal ditotalin wake-nya berapa. Nah, untuk bekisting tangganya itu ada untuk anak tangga dan untuk plat. Nah, kalau untuk bekisting tangga yang anak tangga ya rumusnya lebar anak tangganya berapa dikali panjang lintasan anak tangganya berapa dikali jumlahnya berapa. Nah, tapi untuk yang luas plat bekisting untuk yang plat itu lebar platnya berapa kali panjang lintasan platnya berapa terus kali jumlahnya berapa. Jadi ditotalin. Lalu untuk yang beton tangga dia ada panjang penampang, ada lebar penampang dan panjang lintasan. Untuk yang panjang penampang ini nih yang lebar tangganya. Lebar penampang ini yang lebar ininya nih. Maksudnya penampang tangganya. Panjang lintasannya ini ya dari bawah sampai atasnya itulah. Nah, untuk volume anak tangganya itu rumusnya 0,5 dikali panjang kali lebar kali panjang lintasan dikali jumlah. Dan untuk yang volume plat itu panjang kali lebar kali panjang lintasan dikali jumlahnya berapa, nanti di totalin volumenya. Nah, kesimpulan untuk pekerjaan struktur atas untuk pekerjaan kolom itu membutuhkan besi sebanyak 2.149,36 kg. Pekerjaan bekisting membutuhkan 185,968 meter persegi. Dan pekerjaan betonnya itu membutuhkan 8,235 meter kubik. Lalu untuk yang pekerjaan
Balok landing, balok itu pembersihannya membutuhkan 1933,235 kg besi. Pekerjaan backcastingnya itu kuantitasnya itu 117,485 meter persegi, dan pekerjaan betonnya itu 8,981 meter kubik. Untuk pekerjaan plat lantainya, itu pembersihannya membutuhkan 2.680,687 kg besi, pekerjaan backcasting kuantitasnya 66,62 meter persegi, dan pekerjaan betonnya itu 8,1 meter kubik. Sedangkan untuk pekerjaan beton tangga membutuhkan pembersihan seberat 677,421 kg, pekerjaan backcastingnya itu 9,472 meter persegi, dan pekerjaan betonnya itu 2,951 meter kubik. Sekarang akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ronald. Oke, berikutnya kita masuk ke build nomor 4 untuk pekerjaan atap. Di sini ada pekerjaan atap dan juga pekerjaan plafon. Ini untuk denah rencana atap dan juga rencana kuda-kudanya. Pertama kita akan bahas dulu untuk kuda-kuda dan pengapit. Jadi di sini bisa dilihat ada denahnya lagi. Ini merupakan perhitungan untuk bagian kuda-kuda dan pengapit. Kuda-kudanya itu ada tiang dan kaki 8/12. Di sini di sisi kanan yang ada tulisan berwarna ini merupakan hasil perhitungan kita dari ukuran-ukuran yang dari denahnya telah diketahui. Jadi untuk sisi horizontalnya ini 9 meter, sisi vertikalnya ini kita menggunakan perhitungan dari sudut derajat yang telah diketahui, kita mendapatkannya 2,598 meter, dan sisi miring yang ini kita juga menggunakan perhitungan dapat 10,39 meter. Jadi secara keseluruhan untuk panjang kuda-kudanya itu 21,99 meter, atau kalau dibulatkan 22 meter. Nah, untuk hitungan pengapit, di sini kita menggunakan skala karena bentuknya mungkin sedikit sulit kalau ingin dihitung. Jadi kita menggunakan skala jarak pada peta 9 cm untuk bagian yang bawah ini, dan jarak sebenarnya itu 9 meter. Nah, setelah dihitung, kita mendapatkan untuk pengapit 1 panjangnya 4,5 meter, pengapit 2 7,6 meter, pengapit 3 8 meter, dengan totalnya itu sekitar 40,2 meter, karena dikali 2 untuk sisi kiri dan sisi kanan. Berikutnya kita akan masuk ke usuk. Usuk yang ini akan agar lebih mudah kita membaginya menjadi beberapa bagian. Bagian A, B, C, D, dan E, dan juga sampai dengan F. Ini kita sudah kasih keterangannya. Untuk bagian A itu untuk sisi yang atas, B-nya itu untuk segitiga yang kecil di sisi paling atas kanan, untuk C-nya itu yang kanan, dan seterusnya sampai dengan yang F. Dan ini kita juga menghitungnya ini menggunakan skala. Jadi kita menggunakan skala seperti cara yang sebelumnya. Untuk 1 meter itu 1 cm. Untuk 1 meter pada peta kita menggunakan 1 cm. Ini kita sudah dapat total panjang usuk yang dibutuhkan itu ada sekitar 224,5 meter, dan juga jurai luar itu yang berwarna merah itu panjangnya sekitar 26,4 meter. Kita dapatkan menggunakan skala dengan penggaris tadi. Nah, berikutnya untuk boarding dan balok tembok yang berwarna kuning ini kita juga menggunakannya dengan cara yang sama, menggunakan skala, menggunakan penggaris, tetapi mungkin ada beberapa bagian yang kita menggunakannya secara kira-kira karena ukurannya sebenarnya sudah hampir ada di denah. Nah, kita mendapatkannya untuk yang kecil itu untuk kotak kuning yang kecil ini, untuk yang besar itu yang tengah, dan untuk balok tembok itu kotak kuning yang paling besar. Nah, secara total panjang boarding dan balok temboknya itu 70,9 meter. Nah, untuk yang rank ini merupakan garis-garis kuning yang lebih kecil-kecil lagi. Kita juga menggunakan cara yang sama lagi, kita menggunakan skala, menggunakan penggaris. Kita hitung kira-kira satu per satu, dan sampai akhirnya untuk bagian A, ini susunannya sama. Untuk bagian A itu yang atas, kita mendapatkan total 61,4. Untuk bagian B itu yang atas kecil, atas kanan kecil itu 7,7, sampai dengan seterusnya kita hitung dengan bagian yang F itu total panjang usuk yang dibutuhkan 437,7 meter. Nah, untuk luas area genteng kita membagi lagi karena bentuknya yang sedikit sulit. Jadi kita membagi untuk bagian A itu adalah bagian sisi kiri atap yang bagian atas. Kita mendapatkan luasnya 9,245 meter persegi. Untuk bagian B-nya itu 7,29 meter persegi, dan juga seterusnya sampai yang L itu 4,2 meter persegi, dengan total luas
area genteng 84,325 meter persegi. Nah, untuk bagian lisplang ini adalah yang kita gariskan dengan kuning, sisi luarnya itu. Untuk pekerjaan lisplang, kita juga menggunakan skala penggaris, total panjangnya itu 41 meter, dan untuk hubungan total panjangnya itu 38 meter. Oke, untuk pembersihan talang tembok, di sini ada dua, ada terbagi menjadi tulangan bagi dan juga tulangan pokok. Untuk tulangan bagi ini diwarnai dengan warna ungu. Tulangan bagi itu merupakan sisi yang lurus. Jadi bisa dilihat bar shape-nya itu yang lurus, yang atas ini. Di sini juga ada detail-detail untuk B panjangnya. Panjangnya itu 10,33 meter sesuai dengan denah yang ada ini. Kita juga menyocokkannya juga dengan skala penggaris. Untuk diameternya itu 6 mm. Lalu untuk yang tulangan pokok ini yang bentuknya berwarna merah ini bentuknya ya untuk tulangan pokok ini di detail D ini juga bisa dilihat. Untuk talang tembok beton ini kita juga bagi menjadi 3 bagian berwarna kuning, oranye dan juga biru muda. Bisa dilihat untuk ya ini ada keterangannya juga untuk tipe 1 dan 2 itu volumenya itu sisi yang ini kolom 2 dikali kolom 4 dan juga dikali kolom 5. Ini ada keterangannya dan total volume untuk talang tembok itu 1,494 meter kubik. Nah, ini untuk denah rencana plafon lantai 1 dan denah rencana plafon lantai 2. Ini untuk detail potongannya. Untuk potongan kita ambil beberapa potongan. Kita ada potongan AA plafon dan potongan BB plafon. Di sini ada keterangannya. Kalau untuk yang potongan AA plafon ini rata-rata ada di tengah-tengah denah atau tengah-tengah rumah, sedangkan untuk BB plafon ini berada di pinggir-pinggirnya. Nah, ini kita menghitungnya dari denah-denah yang ada, kita bagi untuk setiap ruangannya. Untuk teras depan panjangnya 3 meter. Kalau untuk yang ini untuk ukuran-ukurannya itu ada di denah, jadi kita bisa langsung ambil di denah. Meskipun ada beberapa yang akhirnya kita pakai penggaris juga. Nah, total setelah seluruh ruangannya itu kita hitung, di sini ada juga detail perhitungannya untuk luas areanya itu kolom 2 dan 3, kolom 2 kali kolom 3 panjang kali lebar dapat luas areanya. Lalu rangka hollow-nya itu juga merupakan luas area dan sampai cat flux itu juga luas areanya. Didapat totalnya itu untuk rangka hollow totalnya 74,75 meter persegi dan ini nilainya juga sama dengan gypsum dan juga cat pelapis. Nah, untuk yang lantai 2 kita menggunakan cara yang sama. Untuk tiap ruangannya kita bagi-bagi dulu, lalu panjang lebarnya kita cari, lalu kita hitung untuk luas area dan rangka hollow-nya ini juga memiliki nilai yang sama sampai akhirnya totalnya itu untuk yang lantai 2 94,81 meter persegi. Nah, untuk kesimpulan pekerjaan atap, untuk yang pertama pekerjaan atapnya sendiri, pekerjaan balok tembok membutuhkan balok tembok sepanjang 36,4 meter, untuk pekerjaan gording 34,5 meter, pekerjaan usuk 224,5 meter, pekerjaan reng 437,7 meter, pekerjaan kuda-kuda 15,5886 meter, pekerjaan jurai luar dan nok 26,4 meter. Kemudian ada pekerjaan pengapit kuda-kuda itu sepanjang 40,2 meter, pekerjaan genteng rumah itu seluas 84,325 meter persegi, pekerjaan hubungan sepanjang 38 meter, pekerjaan pemasangan displang seluas 41 meter persegi, pekerjaan pembesian seberat 33,315 kg, pekerjaan beton seluas 1,494 meter kubik. Nah, untuk pekerjaan plafon yang tadi pemasangan rangka hollow itu sepanjang 169,56 meter, pemasangan plafon itu seluas 169,56 meter persegi sama.
Nah, berikutnya kita akan masuk ke build nomor 5, pekerjaan arsitektur. Di sini ada pekerjaan dinding, pekerjaan pintu, jendela, dan bottom light, dan juga pengecatan dinding dan kayu. Ini untuk DNA lantai 1 dan key plan pintu jendela lantai 1. Oke, kita masuk yang pertama, pekerjaan dinding luar, bata, dan pelapisnya. Di sini kita ambil beberapa sampel potongan, ada potongan yang potongan AA, karena kalau semuanya itu akan cukup banyak, ya bisa dilihat ini ada detail perhitungannya juga. Kita ambil contoh itu yang A4, mana, A4, A6 itu tuh berarti yang ini A, ini 4, sampai dengan A6, berarti sisi yang dikuningkan ini. Nah, untuk panjangnya itu 3 meter, tingginya itu 4 meter, luasnya itu berarti 12 meter karena dikali. Untuk pintu jendelanya itu kita menggunakan J1, untuk panjangnya itu 1,38. Ini merupakan ukuran dari pintu jendelanya. Jadi luas dindingnya itu karena setelah dikurangkan dengan luas dinding seluruhnya dikurangkan dengan ukuran dari pintu jendela, maka luas dinding sisanya itu adalah 9,6264 meter persegi. Untuk plesteran juga menggunakan ukurannya yang sama, 9,6264 meter persegi, begitu juga dengan acian dan cat. Sisanya juga menggunakan cara perhitungan yang sama. Ini untuk DNA lantai 2 dan kipas pintu jendela lantai 2. Sebenarnya menggunakan cara yang sama. Ini kita menggunakan section potongan H2 dan H5. Ini untuk H itu ada di sini, untuk 2 itu ada di sini, dan 5 di sini. Berarti kita menggunakan yang garis kuning ini. Untuk panjangnya itu 6,5 meter, tingginya 4 meter, luasnya berarti 26 meter. Pintu jendelanya itu J2 dengan panjang tinggi luas yang demikian. Jadi luas dinding sisanya itu adalah 22,49 meter persegi. Plesteran, acian, dan cat juga memiliki nilai yang sama. Untuk railing, ya ini untuk ada DNA lantai 1 dan DNA lantai 2 untuk yang railing. Untuk railingnya sendiri itu di lantai 1 itu kita ada tangga 1, tangga 2. Tangga 1 itu yang lebih besar yang ada di sisi kiri ini, sedangkan tangga 2 itu yang ada di atas yang lebih kecil. Ukurannya itu memiliki panjang 3,96 meter untuk yang tangga 1, tangga 2 1,56 meter, sehingga total 5,52 meter. Untuk lantai 2 itu yang ini memiliki balok berukuran panjang 5,5 meter. Karena ada 1, jadi totalnya itu 5,5 meter. Ini merupakan ya ini DNA lantai 1 dan pintu jendela lantai 1. Ini untuk yang kalau yang tadi itu pekerjaan dinding luar, sekarang ada pekerjaan dinding dalam. Sebenarnya menggunakan cara yang benar-benar sama. A4, A6 ini bahkan juga kita memakai section yang sama. Sisi yang ini panjang tinggi luasnya dan juga sampai luas dinding itu angkanya sama semua. Ini untuk yang lantai 2 juga sama, angkanya bahkan juga sama. Oke, kita masuk ke pekerjaan lantai. Untuk pekerjaan lantai ini kita juga membagi ke beberapa bagian. Ini kan ada cukup banyak ruangan. Kita membaginya ke dalam teras depan, teras belakang, dan sampai juga ke paling bawah itu tangga 2 bagian vertikal. Itu kita catat ukuran-ukurannya. Beberapa yang kita menggunakan skala penggaris, beberapa ada yang memang sudah ada ukurannya. Bisa dilihat ini di sisi kanan ada detail ukurannya. Nah, ini setelah panjang dan lebarnya ini kita masukkan ke sini, tinggal kita hitung areanya berapa dengan panjang kali lebar, lalu ukuran mortar, itu mengikuti luas area yang ini, keramik-keramik ini juga, tetapi untuk yang keramik ini sesuai dengan kebutuhan. Untuk teras depan dan teras belakang menggunakan keramik ukuran 300 kali 300 mm. Untuk ruang tidur utama sampai dengan dapur menggunakan keramik 400 kali 400 mm. Kamar mandi 1 dan 2 menggunakan keramik 200 kali 200. Tangga 1 sampai dengan tangga 2 itu menggunakan keramik 300 kali 300 hingga total. Untuk mortarnya itu totalnya 83,74 meter persegi. Untuk keramik 200 kali 200 itu 6 meter persegi, keramik 300 kali 300 26,49 meter persegi, dan keramik 400 kali 400 mm membutuhkan 51,25 meter persegi. Nah, untuk kesimpulan pekerjaan arsitektur, untuk pekerjaan dinding dulu yang pertama, pemasangan batu bata membutuhkan unit sebanyak 598,815 meter persegi.
Plasteran dinding 806,961 meter persegi, acian dinding 806,961 meter persegi. Pengecatan dinding dan kayu, untuk pengecatan dinding luasnya itu 806,961 meter persegi. Nah, untuk pekerjaan lantai, yang tadi pemasangan lantai keramik ukuran 40 kali 40 cm, yang tadi 400 kali 400 mm itu 95,5 meter persegi, ukuran 30 kali 30 itu 33,99 atau dibulatkan 34 meter persegi, keramik ukuran 20 kali 20 itu 12 meter persegi. Oke, untuk kesimpulan pekerjaan pintu, jendela, dan open light. Oke, untuk pekerjaan pintu itu di sini bisa dilihat ada untuk yang P1 menggunakan pintu 1 ukuran 102 kali 222 cm itu kuantitasnya 1, jadi hanya satu pintu yang menggunakan ukuran P1. Untuk yang P2 membutuhkan 4 pintu, lalu untuk P3 membutuhkan 6 pintu. Untuk pekerjaan jendela, untuk J1 ada 6 jendela, untuk J2 ada 2 jendela. Untuk pekerjaan pintu dan jendela yang tergabung itu PJ1 ada 1 buah, lalu yang untuk PJ2 itu ada 1 juga. Untuk pekerjaan Boven Light, di sini juga sebenarnya ada di denah. Untuk yang BV1 itu ada 2 jumlahnya, untuk yang BV2 ada 2, BV3 ada 4. Oke, berikutnya kita masuk ke bill nomor 6, pekerjaan MEP. Di sini akan ada pekerjaan sanitasi, pekerjaan perpipaan, dan juga instalasi daya listrik. Yang pertama kita akan masuk ke pekerjaan sanitasi. Di sini sebenarnya kita merangkum dari yang apa ada di denah. Untuk wastafel itu ada 1 buah. Ini untuk khusus yang di lantai denah lantai 1. Untuk kitchen dapur ada 1, kloset duduk ada 1, dan ini ya sisanya bisa dilihat sampai dengan shower, toilet itu total ada 2. Ini sama, tapi ini untuk yang lantai 2. Kita masuk sekarang untuk yang ke lantai 1. Ini merupakan ukuran-ukurannya untuk bak mandi. Untuk bak mandi 1 ada ukurannya sendiri. Untuk panjangnya 80, lebarnya 80, tingginya 100 cm. Kuantitasnya itu berarti 0,64 meter kubik. Lalu untuk bak mandi yang B itu panjangnya 20, lebih kecil, lebarnya juga 20, tingginya 100, kuantitasnya 0,04 meter kubik. Nah, untuk septic tank ini juga sebenarnya bisa dilihat di denah yang di bawah. Untuk gambar yang di bawah ini kita ada juga di RKS yang bagian gambar itu juga ada. Untuk panjang beton praktis 0,1, lebar beton 1,07, tinggi beton 0,1, panjang pasir uruk itu 1,99. Ya, setelah dihitung ini bisa dihitung volumenya, volume pekerjaan beton praktis yang dibutuhkan itu total 0,107 meter kubik, dan volume pekerjaan pasir uruk yang dibutuhkan hampir 1,5 meter kubik. Oke, untuk pekerjaan sanitasi ini untuk yang sumur resapan bisa dilihat untuk jari-jari sumur itu 0,735. Ya, ini yang bagian bawah. Ini kan 147. Nah, karena jari-jari tinggal dibagi 2 dapat 0,735 meter. Lalu untuk jari-jari pasangan bata merah kosong 0,475 itu yang ini. Lalu untuk kedalaman tanah uruk itu bisa dilihat 0,27. Ini yang 200 ditambah dengan 27 ini. Jari-jari lubang sumur itu 0,275. Jari-jari pasangan bata merah kosong 0,475. Kedalaman tanah uruk itu 2 atau ya 200 di sini. Nah, luas sumurnya bisa dihitung, luas lubang sumur juga bisa dihitung, luas pasangan bata merah kosong juga bisa dihitung, lalu sampai akhirnya nanti baru dikurangin luas tanah uruk, yaitu merupakan luas sumur dikurang dengan luas pasangan bata merah kosong. Yang ini juga sama, luas bata merah kosong itu merupakan luas pasangan bata merah kosong dikurang luas lubang sumur. Sampai akhirnya nanti diketahui volume tanah uruk yang dibutuhkan itu 0,26685 meter kubik, dan volume bata merah kosong yang dibutuhkan 0,9424 meter kubik. Berikutnya kita masuk untuk instalasi air bersih lantai 1 dan 2. Untuk di sini kita menggunakan pipa diameter 3,3/4 inci. Di sini bisa dilihat ada jalur-jalurnya. Untuk yang warna oranye itu dari meteran air ke yang ada di sini nih. Kalau terlihat mau saya ada di sini.
Yang warna oranye itu dari meteran ke dapur, untuk yang sepanjang 16,19 meter. Dan dari meteran ke kamar mandi itu sepanjang 8,7 meter, dari meteran ke lantai 2 itu sepanjang 9,931 meter. Untuk yang lantai 2 yang berwarna ungu dan kecoklatan ini, dari sambungan lantai satu yang berada di titik ini, kalau tidak salah ya ada di sekitaran titik ini, kan naik ke sini. Nah, dari lubang ini yang dari lantai satu ke kamar mandi itu sepanjang 6,875 meter, dan dari sambungan lantai satu ke keran toilet 5,71 meter. Nah, berikutnya untuk instalasi air kotor, di sini juga ada denanya, tapi yang kali ini menggunakan diameter 4 inci. Ya, ini bisa dilihat untuk panjang pipa setiap kebutuhan ini. Untuk lantai 2 menggunakan ukuran 3/4 inci. Nah, tapi yang di lantai 2 ini pipanya itu turun ke lantai 1 untuk disalurkan ke septic tank. Oke. Berikutnya ada instalasi air hujan atap. Roof drain menggunakan diameter 4 inci berbahan stainless steel dan diletakkan di sisi kiri sebelah telang tembok dengan jumlahnya itu ada 6. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, untuk instalasi daya listrik, di sini ada kebutuhannya itu untuk box PLN sebanyak 1, itu ada di paling ya ada di paling luar. Oh iya, yang ini. Nah, untuk yang panel itu juga sebanyak 1, lampu TL 40 watt 220 volt itu sebanyak 2, dan ya sisanya bisa dilihat. Untuk kabel totalnya sebanyak 29,19 meter kebutuhannya. Terlari tadi. Nah, oke. Kesimpulan pekerjaan MEP, jadi untuk pekerjaan sanitasi, yang pertama pekerjaan septic tank dulu. Pekerjaan pasir uruk yang dibutuhkan 0,149 meter kubik, pekerjaan beton praktis 0,01 meter kubik, pekerjaan sumur resapan itu pekerjaan tanah uruk yang dibutuhkan 0,266 meter kubik, pekerjaan bata merah kosong 0,942 meter kubik. Nah, untuk pekerjaan perpipaan yang tadi, pekerjaan pipa air bersih sepanjang 47,4394 meter, pekerjaan pipa air kotor 58,007 meter, dan terakhir untuk instalasi daya listrik, pemasangan box PLN itu sebanyak 1 unit, pemasangan panel atau MCB 1 unit, kabel 29,19 meter. Untuk pemasangan lampu, ada lampu TL itu 2 unit, spot SL 10 watt itu 3 unit, yang 15 watt itu 5 unit, 20 watt 2 unit, 25 watt itu 2 unit. Sedangkan untuk pemasangan saklar ada 2, saklar tunggal itu sebanyak 5, saklar ganda sebanyak 5 juga. Nah, untuk pemasangan stop kontak itu total ada 3 unit. Terakhir kita masuk ke bill nomor 7, pekerjaan pembersihan. Di sini ada pekerjaan lanskap, pembongkaran direksi kit, dan juga pembersihan rumah. Nah, untuk pekerjaan lanskap sendiri, sepertinya tadi di awal juga sudah dibahas. Untuk pekerjaan lanskap ini ada luas tanah seluruhnya, termasuk dengan luas tanah bangunan seluas 174,625. Ini merupakan gabungan dari luas bangunan, ditambah luas tanah, ditambah juga luas taman. Nah, ini untuk detail luas bangunannya sendiri di luar dari luas landscape yang tadi, luas taman. Nah, untuk pekerjaan pembersihannya sendiri dan pekerjaan untuk pekerjaan tamannya, berarti luas tanah seluruhnya dikurang dengan luas bangunan, itu merupakan pekerjaan untuk taman. Oke, ini untuk uraian di sini ada yang di lingkaran merah dan juga biru. Di sini juga merupakan pekerjaan pembersihan. Salah satunya itu ditanami pohon palem sadeng di sisi kanan depan dan belakang rumah. Nah, ini berarti yang merah itu ada sebanyak 2, dan ditanami plumeria kamboja bunga merah di sisi kiri depan rumah. Ini yang berwarna biru, itu sebanyak 2 buah juga. Nah, kesimpulan pekerjaan pembersihan, jadi untuk pekerjaan lanskap tadi, penanaman rumput di seluruh area lahan itu berarti seluas 186 meter persegi, penanaman pohon di sisi kanan depan dan belakang rumah sebanyak 2 buah, penanaman bunga di sisi depan rumah sebanyak 2 buah. Pembongkaran direksi kit ada dibahas di awal tadi. Direksi kitnya itu ada 1 unit. Untuk pembersihan rumah, berarti pembersihan rumah dari puing dan debu itu untuk 1 seisi rumah. Berikut dari kami. Terima kasih.